Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Muhammad Qasim dan rekan saya Muhammad Yunus, mahasiswa Teknik Mesin Politeknik Sukabumi. Saat ini kami akan mencoba untuk membahas mengenai mata kuliah etika profesi yang akan dibahas, yakni etika profesi di bidang teknik mesin. Mata kuliah ini didoseni oleh dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Andes Heri Syahril. Untuk mempersingkat waktu, kita coba berdiskusi mengenai mata kuliah etika profesi. Saya Yudi Muhammad Qasim bertindak sebagai host dan M. Yunus akan menjadi narasumbernya. Kita coba langsung saja mengenai pembahasan ini. Untuk saudara Yunus, mohon coba untuk diterangkan mengenai pengertian dan definisi etika profesi dari sisi pandangan saudara M. Yunus. Silakan. Baik, langsung saja saya sampaikan tentang pengertian etika profesi. Etika profesi dibagi ke dalam dua bahasa, yakni etika dan profesi. Etika pengertiannya adalah berasal dari etimologi, berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik. Dan profesi pengertiannya adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Pengertian etika profesi menurut Kaiser dalam buku Suhardi Lubis tahun 1994, yakni etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, definisi etika profesi ialah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi, serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi kehidupan manusia. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang, sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen atau klien dan objek. Ya, terima kasih saudara Yunus atas penjelasannya. Nah, sekarang kita coba dilanjutkan diskusi ini ke arah apa sih prinsip-prinsip etika profesi itu. Berikut syarat-syarat mengenai suatu profesi dan peranan-peranannya. Silakan Pak Yunus. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang prinsip-prinsip etika profesi, yakni dibagi dalam 3 poin. Pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini membuat kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Nah, poin ketiga yakni otonomi, yaitu prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjelaskan profesinya. Oh, seperti itu ya. Nah, yang dibahas tadi kan dari peranan seorang hukum ataupun dalam bidang kehukuman. Dan yang dijelaskan barusan juga mengulas sedikit dalam bidang kedokteran.
Nah, untuk itu, nah sedangkan kita ini sekarang nih kan bergelut ataupun menjadi mahasiswa di bidang teknik dengan di bidang teknik mesin. Nah, makanya gitu kita dibekali nih, dibekali mata kuliah mengenai etika profesi. Bagaimana etika profesi itu peranannya ataupun diterapkan di bidang yang nantinya akan kita geluti, yaitu di bidang teknik mesin sendiri. Coba oleh saudara Yunus, dalam benak pikiran saudara Yunus, bagaimana tuh peranannya kita menerapkan mata kuliah etika profesi ini di bidang yang nanti akan kita geluti. Nah, baik Bang, saya coba menjelaskan nih peranan etika profesi dalam bidang keteknikan, yakni agar tidak merusak etika kita sebagai seorang profesional nih. Untuk itu diperlukanlah berupa kode etik profesi yang dibagi menjadi 3 hal pokok. Oh, jadi menurut saudara Yunus ada 3 pokok ya yang mengenai hal-hal yang harus diperhatikan di etika profesi ini gitu ya. Ya, Coba deh, coba tolong dijelaskan lagi. Apa sih 3 hal pokok itu? Coba yang pertama apa? nih saya coba jelaskan nih kode etik yang pertama, yaitu kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Nah, kode etik kedua, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi itu sendiri. Oh gitu ya. Itu yang kedua ya. Ya, yang kedua. Nah, coba yang ketiganya apa tuh? Yakni yang ketiga nih, eh, etika profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan, Bang. Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik. Contohnya nih Mang nih, sebagai seorang insinyur yang disebut kode etik insinyur Indonesia dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia, dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar, yaitu mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Oh begitu ya menurut menurut saudara Yunus. Jadi di Indonesia itu salah satu contoh kode etik itu yaitu yakni kode etik Insinyur Indonesia yang diatur dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Nah, itu di dalam negeri, saudara Yunus. Nah, untuk yang di luar negeri ada juga nih, yakni diatur oleh Accreditation Board for Engineering and Technology yang disingkat oleh EBET. Nah, secara spesifik, EBET memberikan persyaratan akreditasi yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik harus mengerti mengenai karakteristik etika profesi, keinsinyuran ataupun keengineeringan, dan penerapannya di bidang yang mereka geluti. Begitu saudara Yunus. Dengan persyaratan ini, EBET menghendaki setiap mahasiswa teknik harus betul-betul memahami apa yang namanya etika profesi, kode etik profesi, dan permasalahan yang akan timbul di seputar profesi yang akan mereka tekuni nantinya. Sebelum mereka nantinya terlanjur tuh melakukan kesalahan-kesalahan, yakni melanggar etika profesi pada saat nantinya bekerja tuh. Nah, langkah ini akan menempatkan etika profesi sebagai preventif etik atau pencegahan-pencegahan
yang akan menghindarkan kita-kita ini nih, yang nanti akan bergerak di bidangnya nih, ya ini di bidang keteknikan apapun tuh tekniknya, atau teknik engineering, atau teknik manufacturing. Semoga aja nih kita lulus nanti langsung mendapatkan pekerjaan gitu ya. Amin, amin. Amin. Nah, tindakan tindakan pelanggaran ini akan menimbulkan resiko dan konsekuensi yang serius dari penerapan keahlian profesional. Seperti itu, Saudara Yunus, Baik. mengenai etika profesi ataupun manfaat dari mata kuliah etika profesi tersebut. Gitu. Oke, terima kasih atas obrolan-obrolan ataupun diskusinya. Untuk itu, kita akhiri saja diskusi ini. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk Amin, kita amin. semua dan bermanfaat untuk yang melihatnya. Dan video ini pun menjadi suatu syarat, salah satu tugas dari mata kuliah etika profesi yang didoseni oleh dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Andes Eli Syafril. Terima kasih banyak ke Bapak Eli Syafril sebagai dosen kami yang baik. Terima kasih atas perhatian dan eh, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Peace.